Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kucing Amatir. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara-cara berolahraga di rumah dengan gerakan ringan namun cukup efektif. Mengingat himbauan pemerintah untuk kita tetap stay di rumah aja dulu, bekerja di rumah, belajar di rumah. Jadi terpaksa kita juga harus olahraga sementara di rumah ya. Baik, tetap ikuti video saya dan ikuti gerakan-gerakan yang akan saya berikan. Dan kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe-nya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Check it out. Baik, kita mulai dari gerakan yang pertama, yaitu peregangan. Jadi kita mulai dari tangan. Setiap gerakan ditahan selama 15 detik. Setelah 15 detik baru kita pindah gerakan selanjutnya ya. Jadi diingat, setiap gerakan peregangan ditahan selama 15 detik. Jadi teman-teman perlu ketahui, biasa gerakan peregangan ini ada yang mulai dari kepala, terus lanjut ke tangan, baru pindah ke kaki. Tapi saya biasanya menggunakan mulai dari tangan terlebih dahulu, terus pindah di kepala, dan setelah itu baru pindah ke kaki. Semua sah-sah saja. Yang tidak benar itu apabila gerakan peregangan dicampur-campur. Misalnya kita mulai dari tangan, pindah ke kaki, baru pindah lagi ke kepala, terus pindah lagi ke tangan. Itu yang tidak dianjurkan ya. Dan satu lagi yang perlu teman-teman ingat, apabila kita melakukan peregangan, usahakan menghindari atau tidak menggunakan gerakan-gerakan yang bersifat hentakan ya. Jadi itu sudah tidak digunakan lagi. Dan untuk frekuensinya, jika gerakannya ringan saja seperti ini, kita bisa lakukan tiap hari atau minimal 3 kali seminggu jika kita sempat meluangkan waktu. Jika teman-teman tidak bisa memprediksikan waktu yang 15 detik, teman-teman bisa menggunakan hitungan 2 kali 8 dengan irama sedang ya, tidak cepat dan tidak pula terlalu lambat. Oke, dan sekarang kita pindah ke peregangan bagian kedua, yaitu bagian kepala. Yaitu durasinya sama ya, ditahan selama 15 detik tiap gerakan ya. Ingat, selama 15 detik. Jika kita rutin melakukan gerakan-gerakan ini ya, lakukan setiap hari ataupun minimal 3 kali seminggu, itu dapat melancarkan peredaran darah ke seluruh bagian tubuh ya. Baik, dan sekarang kita pindah ke bagian peregangan ketiga, yaitu bagian kaki. Durasinya sama saja seperti gerakan sebelumnya, selama 15 detik atau dilakukan perhitungan 2 kali 8 dengan irama sedang. Dan kembali saya ingatkan untuk teman-teman, tetap mengikuti himbauan dari pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Kita untuk sementara tetap di rumah saja, lakukan aktivitas di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, dan juga tentunya berolahraga di rumah. Jadi tetap jaga kesehatan
dengan memakan makanan yang bergizi dan bervitamin, dan ditambah dengan olahraga-olahraga kecil di rumah. Dan oke, sekarang kita masuk di bagian gerakan inti. Jadi lakukan gerakan ini dengan melakukan setiap bagian 2 kali 10 ya. Bagian kiri 20 kali dan juga bagian kanan 20 kali. Bagi yang kondisi fisiknya masih kuat atau sudah terbiasa dengan olahraga berat, bisa dicukupkan dengan menjadi 3 kali 10. Jadi semua bisa jadi 30 kali. Jadi dilakukan 10 kali terlebih dahulu, baru istirahat sekitar 10 detik dan lanjut dengan bagian sebelahnya dengan melakukan 10 kali juga. Dan setelah itu baru kita ulang, jadi semua 20 kali. Dan sekarang kita masuk di bagian inti yang kedua. Jadi kita ambil posisi seperti ingin push up, namun yang menopang tubuh adalah bagian siku dan juga bagian kaki. Ini durasinya ditahan selama 2 kali 20 detik. Namun sama bagi yang tubuhnya dalam kondisi masih fit, bisa ditambah menjadi 3 kali 20 detik semuanya. Namun jika kondisi tubuh tidak biasa dengan berolahraga, cukup dilakukan selama 2 kali 20 detik saja. Ya, dan sekarang kita masuk di gerakan inti yang ketiga. Yang ini juga dilakukan dengan banyak 2 kali 10 kali ya. Jadi sasarannya ini bagian paha bawah, bokong, dan juga bagian perut bawah. Dan sama saja bagi teman yang sudah terbiasa melakukan olahraga berat,
bisa dicukupkan menjadi 3 kali 10. Jadi gerakan ini sangat cocok untuk mengecilkan perut bagian bawah. Dan setelah itu kita bisa lanjut dengan lari-lari kecil di pekarangan rumah. Bagi yang pekarangan rumahnya luas, bagi yang tidak, bisa dilakukan lari-lari kecil di tangga. Lakukan bolak-balik sebanyak 2-5 kali bolak-balik. Baik, dan selanjutnya yang sudah merasa kelelahan sudah bisa cukup sampai di situ, namun yang masih bisa melanjutkan, bisa dilanjutkan dengan gerakan push up dan bangun tidur. Namun untuk push up ini saya sarankan untuk bagi pemula cukup 10-15 kali jika itu masih dilakukan pertama kali, dan baru bisa ditambah untuk hari-hari selanjutnya ya. Jadi untuk pemula cukup 10-15 kali terlebih dahulu. Dan juga push up ini tidak boleh dilakukan terlalu sering ya, tidak usah dilakukan setiap hari karena otot juga butuh istirahat. Jadi khusus untuk push up ini bisa dilakukan ya cukup 3-4 kali dalam 1 minggu ya teman-teman, seperti itu. Dan inilah gerakan terakhir push up dan bangun tidur. Bagi teman-teman, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa pula tinggalkan komentar di bagian kolom komentar. Bisa berikan saran ataupun bisa melakukan request tentang gerakan-gerakan apa yang diinginkan, nanti akan saya buatkan. Jadi terima kasih telah menyaksikan video saya, dan jangan lupa tetap olahraga kecil di rumah dan berdoa agar pandemik ini cepat berlalu. Terima kasih. Nah, itulah contoh beberapa gerakan yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan bulan puasa, jadi kapan waktu yang tepat kita melakukan olahraga ya? Apakah pagi atau sore atau malam ya? Jadi jawabannya, saat berpuasa kita dianjurkan melakukan kegiatan olahraga yaitu sore sekitar 1 atau 2 jam sebelum berbuka, dan malam sekitar 2 jam setelah berbuka puasa ya. Jadi kenapa kita tidak dianjurkan berolahraga saat pagi? Karena setelah kita berolahraga pagi, ada beberapa jam selang waktu sebelum kita bisa minum ya, sebelum memasukkan cairan ke dalam tubuh. Jadi dikhawatirkan akan terjadi dehidrasi atau kekurangan ion tubuh. Jadi itulah alasannya kenapa kita hanya dianjurkan berolahraga sore dan malam saat berpuasa. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian merasa suka dengan video saya, jangan lupa tekan like dan subscribe pada channel ini supaya saya lebih bersemangat dalam membuat video-video berikutnya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.